Teman-teman yang disayang Tuhan, saya suka banget beberapa kalimat di bacaan pertama hari ini dari nubuat Hosea. Saya kutipin ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Gimana? Indah kan? Teman-teman sahabat Yesus, indah itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa dapat maknanya. Nah, ada bantuan buat kita di Injil hari ini. Lukas cerita soal perumpamaan Yesus tentang doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Yesus bilang gini, "Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak." Kenapa pemungut cukai itu dibenarkan, tapi orang Farisi enggak? Apa kaitannya sama makna ayat kita tadi? Teman-teman kekasih Allah, orang yang mengenal Allah akan tahu dengan benar kalau Allah itu maha besar, maha kasih, maha kudus. Di hadapannya kita bakal sadar banget kalau kita ini kecil, jahat, penuh dosa dan cacat celah. Menurut saya, begitulah sikap hati si pemungut cukai. Dia mengenal Allahnya dan mengenal dirinya di hadapan Allahnya. Maka dia datang dengan hati yang merunduk rendah. Dan dia nggak nonjolin dirinya, tapi menempatkan Allah di pusat, di atas dirinya. Kata-kata pembenaran Yesus ngasih lihat ke kita karakter Allah yang muncul seperti fajar dan datang seperti hujan yang mengairi bumi. Ini berarti Allah pasti datang menolong kita seperti fajar pasti muncul setelah malam, ya, dan pertolongannya pasti melegakan dan menyejukkan seperti hujan, air hujan di akhir musim kemarau. Pemungut cukai itu, orang berdosa itu dibenarkan karena benar-benar mengenali Allah dengan hatinya. Dia membawa sikap hati yang benar di hadapan Allah dan memperoleh belas kasih. Teman-teman yang terberkati, jadi gitu deh, Allah itu maha segalanya. Hanya orang yang beneran mengenal Dia bakal tahu itu. Bukan tahu cuma dengan kepala atau mulut, tapi tahu dan bahkan mengalami sungguh-sungguh dengan hatinya, hati yang paling dalam. Orang yang kayak itu bakal sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia bakal datang ke hadapan Tuhan dengan sikap yang benar. Sikap seorang hamba yang mohon belas kasihan. Tuhan pasti dengerin doanya dan nolongin dia. Gimana? Mau gak ngikutin ajakan Hosea? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.